Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu persoalan menentukan determinan matriks. Perlu kami informasikan kembali bahwa beberapa penyajian dalam menentukan determinan matriks sudah kami berikan. Di antaranya adalah definisi determinan matriks, kemudian operasi baris elementer ataupun kolom elementer, kemudian metode minor dan kofaktor. Dalam hal ini adalah ekspansi sepanjang baris ataupun ekspansi sepanjang kolom. Kemudian di beberapa pertemuan juga sudah kami berikan mengenai metode kondensasi Cio, dan pada kesempatan ini kami akan mengantarkan saudara kepada satu metode lagi. Dalam hal ini adalah metode Salihu. Marilah kita ikuti bersama penyajian tentang metode Salihu dalam menentukan determinan matriks. Metode Salihu atau yang dikenal istilahnya dalam bahasa Inggris adalah new method. Nah, materi ini saudara bisa temukan yang tersedia saat ini di jurnal internasional. Topik ini sebenarnya sudah terbit di tahun 2012. Nah, adapun judul dari topik pada jurnal internasional tersebut tidak lain adalah New Method to Calculate Determinant of N cross N Matrix, di mana N-nya di sini dalam hal ini adalah ordo matriknya lebih besar atau sama dengan 3. Nah, berarti penggunaan metode Salihu ini dapat kita terapkan jika matriks yang kita selesaikan itu memiliki ordo lebih atau sama dengan 3. Nah, kita akan memaparkan mengenai metode Salihu dan seperti apa implementasi di dalam penentuan determinan matriks. Nah, dalam metode Salihu ini, di mana matriks yang ditentukan determinannya terdistribusi kepada 5 matriks yang masing-masing sudah berubah untuk ordo yang dimilikinya. Nah, kelima matriks yang sudah menjadi distribusinya tidak lain adalah matrik B, matrik C, matrik D, matrik E, dan matrik F. Mengingat salah satu dari matriks dari kelima matrik yang ada menjadi penyebutnya, maka tentu harus ada syarat. Syarat apakah sajakah itu? Yaitu determinan dari matrik B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika ternyata dalam satu perhitungan ke depan kita temukan atas determinan dari matrik B-nya sendiri hasilnya 0, maka saudara tidak perlu khawatir, yaitu silahkan modifikasi determinan atau modifikasi matrik yang ada menggunakan eliminasi, maksud saya gunakan operasi baris elementer ataupun kolom elementer, yang mana fokusnya hanyalah pada operasi penjumlahan ataupun operasi pengurangan. Nah, penjelasan mengenai bagaimana membangun matrik B, C, D,
E dan F yang kemudian kita tentukan determinannya, kami sajikan sebagai bentuk contoh dari matrik yang berordo 4 kali 4. Nah, kita perhatikan bagaimana mencari atau membuat atas matrik B yang kemudian kita tentukan determinannya. Nah, di dalam mengidentifikasi entry-entry pada matrik B, maka ada suatu baris dan kolom yang harus kita hapuskan. Ternyata matrik B itu akan menghapuskan 4 sekaligus. Dalam hal ini adalah baris pertama, kolom pertama, dan baris terakhir dan kolom terakhir, sehingga ordo dari matrik B sendiri adalah 2 kali 2, sehingga kita bisa menentukan determinan dari matrik B itu yang berordo, matriks berordo 2 kali 2. Nah, semua entry yang tidak terletak pada penghapusan baik baris maupun kolom tersebut, itulah yang akan menjadi entry dari matrik B yang kemudian kita bisa menentukan determinannya. Kemudian untuk matrik C, kita lihat pada komponen yang ada di sini, matrik C ini berada di sebelah sini. Oleh karena itu, yang harus kita hapuskan baris dan kolomnya untuk mengidentifikasi entry dari matrik C tidak lain adalah baris terakhir dan kolom terakhir. Nah, itulah nanti yang akan menjadi entry dari matrik C yang kemudian kita tentukan determinannya. Kemudian, untuk mengidentifikasi entry matrik D, berarti yang harus kita hapuskan tidak lain adalah kolom pertama dan baris terakhir. Nah, semua entry matrik yang tidak berada pada baris maupun kolom yang terhapuskan itu akan menjadi entry dari matrik matrik D yang kemudian nanti kita akan tentukan determinannya. Kemudian untuk matrik E berarti yang harus kita hapuskan adalah baris pertama dan kolom terakhir. Nah, semua entry matrik yang tidak berada pada penghapusan penghapusan baris dan kolom itu akan menjadi entry matrik E yang kemudian kita bisa tentukan determinannya. Kemudian yang terakhir adalah matrik F. Berarti matrik F ini yang harus kita hapuskan adalah baris baris pertama dan kolom pertama. Nah, sehingga entry matriknya itu adalah entry yang terletak di luar penghapusan baris dan kolom yang dimaksud. Saya rasa itu di dalam menentukan kelima matriks dalam metode Salihu ini. Marilah kita antarkan saudara kepada salah satu contoh persoalan secara real di dalam menentukan determinan matrik menggunakan metode Salihu ini. Nah, matrik yang akan saya pakai tidak lain adalah masih pada matrik ini, seperti saudara lihat pada tampilan di slide ini. Nah, di sini kami beri nama matriknya adalah matrik A yang kemudian kita selesaikan dengan metode Salihu. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa menentukan determinan matrik menggunakan metode Salihu ini harus kita distribusi kepada 5 matriks yang kemudian dari kelima matrik itu kita cari determinannya. Nah, pertama kita mencari determinan dari matrik B. Nah, hasilnya adalah negatif 20. Silahkan saudara lakukan pengecekan terhadap hasil ini. Kemudian matrik
C itu memiliki determinannya adalah negatif 5. Silahkan lakukan pengecekan. Kemudian untuk matriks D hasilnya adalah negatif 40. Kemudian untuk matriks E hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir adalah untuk matriks F yang hasilnya adalah 36. Kepada saudara semua, kami minta Anda melakukan pengecekan terhadap nilai atas determinan ini. Nah, setelah determinannya ini kita temukan, maka langkah berikutnya adalah kita akan melakukan substitusi dari masing-masing matriks yang sudah ditentukan determinannya menggunakan metode Salihu. Dalam hal ini adalah menghitung determinan matriks A sama dengan seperdeterminan dari matriks B, yang kemudian kita juga cari determinan yang entry-nya juga anggotanya adalah determinan dari matriks C, matriks D, matriks E, dan matriks F. Nah, hasil dari kelima determinan matriks B, C, D, E, dan F ini tidak lain adalah seperti ini. Nah, ternyata kita lihat matriks dengan entry min 5, negatif 40, 2, dan 36 ini adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Saya rasa berkaitan dengan determinan matriks yang berordo 2 kali 2 ini sudah bisa dikatakan di luar kepala begitu ya, sehingga tidak khawatir Anda tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, hasilnya yang diperoleh tidak lain adalah 1 per negatif 20 dikalikan negatif 100. Hasilnya adalah 5. Saya rasa ini yang bisa kami berikan contoh satu persoalan yang menggunakan metode Salihu dalam menentukan determinan matriks. Saya rasa kurang jika sumber informasi itu murni berasal dari saya sendiri. Oleh karena itu, kami akan mengajak kepada saudara untuk melatih terkait dengan penggunaan metode Salihu ini menggunakan dalam menghitung begitu atau menemukan determinan matriks. Nah, metode tersebut silakan Anda terapkan dalam satu persoalan berikut, di mana matriks yang saya pakai saya kembangkan menjadi berordo 5 kali 5. Selamat mencoba, dan hasilnya nanti akan kita diskusikan di kelas. Apakah Anda masih mengalami kendala dalam memahami materi metode Salihu ini? Sampai bertemu kembali di kelas matematika rekayasa selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan saudara untuk bisa memperhatikan pemaparan tentang metode Salihu ini.